Kita masih hidup di dunia ini, Batoronnya kan di dalam, iya kan? Kalau dia karena jasadnya sudah sudah tamat lantiti atau mati, ya itu kan dia Batoronnya di luar. Sebelum kita berkomunikasi lewat tata cara Mbesmidupa, kita wajib nyembah. Selamat malam, Rahayu. Selamat datang di Organisasi Ilmu Kasidan Jati Indonesia. Seperti biasa, hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ki Gunawan Mangunsudiro. Beliau adalah Bini Sepuh sekaligus Ketua Umum dari Organisasi Ilmu Kasidan Jati Indonesia. Selamat malam Bapak. Rahayu. Rahayu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Hari ini kita melanjutkan episode sebelumnya, Bopo. Jika di episode sebelumnya itu kan kita sudah menjelaskan tentang patrap dan mantra dari samadhi, dan contoh dari samadhi pun juga sudah diberikan. Di dalam proses kita menyembah kepada Tuhan itu kan ada samadhi, lalu dilanjutkan dengan pujo samadhi. Nah, makanya di episode kali ini, Bopo, kita akan membahas tentang pujo samadhi. Nah, untuk pertanyaan di awal ini, Bopo, sebelum nanti saya akan bertanya mengenai makna atau artikulasi dari mantra samadhi, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pujo samadhi? Jadi gini, untuk pujo samadhi itu kan sudah jelas diawali dengan dari nenek moyang kita sejak dulu hingga sekarang yang masih dipedomi di ilmu kasidan jati Indonesia. Itu adalah bahasa umumnya, bahasa Jawanya adalah manembah lan muji. Jalma manungsa wajib manembah lan muji. Manembahe kuwi samadhi. Inti daripada samadhi itu adalah minta maaf pada Tuhan. Nah, pujo samadhi ini mujinya, ya, doanya dalam arti, ya. Jadi dalam arti pujo samadhi itu doanya. Jadi karena apa? Kan di awal sudah saya terangkan bahwa jalma manungsa ning alam donya iki tanggung jawab ning para dewa. Dewa tanggung jawab ning yang wisesa, alias zaman sekarang Tuhan itu, ya. Karena wajibnya manusia dari awal sudah saya terangkan adalah wajibnya adalah manembah lan muji. Manembah itu samadhinya, mujinya adalah pujo samadhi. Dalam arti doa kita pada Tuhan itu lewat pujo samadhi yang masih dipedomi mulai sejak purba sampai dipedomi di khususnya di kadang-kadang ilmu kasidan jati. Demikian. Nah, kalau gitu ini kita lanjut ke makna dari artikulasi mantra dari pujo samadhi, Bapak. Nah, di sini ada kata hambesmi dupaulun sausekul arumuki konjo. Nah, ini maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, karena leluhur kita dari nenek moyang kita sendiri sampai ke dunia zaman purba nenek moyang kita itu, karena kan dalam kehidupannya kan sudah tamat lantiti di dunia yang
yang ini dunia sekarang ini. Ya terus itu kan rohnya kan masih di dalam bahasa Jawanya Sekaring Bawono Langgeng atau alam kayugan. Nah, alam kayugan yang dinamakan padang kang tanpa tepi, padange kang tanpa surya, Condro Kartika, itu setelah mati seterat kehidupan alam langgeng. Lah dia kan menjadi roh leluhur. Gitu ya. Karena apa? Orang Jawa sejak purba sampai sekarang tidak bisa untuk meninggalkan mental animisme, itu tidak bisa. Karena ini dalam arti hamba Semi Budupa ini karena dia itu sudah sifat roh untuk kontak kita sebagai manusia hidup di dunia dengan roh leluhur itu dengan sarana seperti itu. Jadi ngebong dupa yuswa dan sebagainya itu hamba Semi Dupa. Jadi saos sekolah roh, ya tak? Apa bedanya saos dengan caos, ya kan? Kalau caos itu pangandikan dan gerakan, kemana gerakan ini namanya caos. Kalau saos itu berupa makanan, ya otomatis untuk tata cara kontak daripada kita hidup di dunia ini dengan roh leluhur, lewat salah satunya cara yaitu ngebong dupa, hamba Semi Dupa, membakar dupa, ya dupa, atau zaman dulu mengatakan menyan, sekarang ya secara umum dupa sudah pada tahu. Ada yang membuat sekarang yuswa dan sebagainya, itu kan perkembangan manusia saja, ya. Nah, ini cara kontak untuk kita menuju ke alam roh gaib yang namanya roh leluhur dan sebagainya. Dilanjutkan kan mugi konco ing ngarsa padanipun Hyang Pikulun Bathara Ismaya ingkang mangkurat Nuswa Jawa. Nah, kalau di Samadhi itu kan dijelaskan Bathara Sismaya, sedangkan di Puja Samadhi ini kan Bathara Ismaya. Nah, ini kan berbeda gitu Pak. Berbeda. Nah, lalu Bathara Ismaya yang dimaksud ini siapa Bapak? Ya gini, untuk leluhur kita, karena ini kita kan suku Jawa, jadi orang Jawa yang sudah mengenal Samadhi otomatis mengenal tokoh Jawa yang namanya Ki Lurah Semar, yaitu namanya yang disebut di ilmu Kasdan Jati adalah Hyang Pikulun Bathara Ismaya ingkang mangkurat Nuswa Jawa. Itu kebetulan namanya Ismaya, bukan Sismaya. Ismaya. Ya. Jadi kalau di Samadhi kan ada Bathara Sismaya. Ya. Kalau di Puja Samadhi adalah Ismaya. Hyang Pikulun atau yang Bathara Ismaya ingkang mangkurat Nuswa Jawa, kan seperti itu. Ya, itu dia kewajiban menjadi sang dahnyang tanah Jawa. Semua orang Jawa yang mengenal baru meditasi sampai ke Samadhi dan sebagainya, apalagi di ilmu Kasdan Jati sudah mengenal manembah lan mujinya Samadhi dan Puja Samadhi, ya. Itu Bathara Ismaya atau Sismaya ingkang mangkurat Nuswa Jawa itu maksudnya itu sang dahnyang tanah Jawa atau tokoh cikal bakal Nusantara Pulau Jawa, itu adalah sang dahnyang Jawa yang namanya Hyang Pikulun Bathara Ismaya ingkang mangkurat Nuswa Jawa. Lalu ada soho para leluhur hulun sadaya ingkang lenggah ing salingga Bathara. Nah, ini siapa Bapak? Gini, leluhur hulun. Ya, leluhur hulun sadaya ingkang lenggah ing salingga Bathara. Jadi para roh leluhur kita ini mulai dari Mbah, Buyut, Sanggawaring dan sebagainya itu kan yang bisa anyembadani kepada kita yang hidup di dunia ini adalah yang namanya Nyalingga Bathara. Kalau kita masih hidup di dunia ini, Batharanya kan di dalam, iya kan? Kalau dia karena jasadnya sudah umur sudah tamat lantiti atau mati, ya, itu kan
dia Bathoronya di luar, jadi otomatis tempat dan kita tempatnya dia dan kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Ini pandang mata kepala dua ini tidak kelihatan kalau tidak dengan mata batin, gitu ya. Ya, itu leluhur kita yang Nyalinggo Bathara itu karena dia sudah tamat Lanti Tirogonya, dia Nyalinggo Bathara. Yang namanya Nyalinggo Bathara itu otomatis sudah disebut kategori roh leluhur. Namanya leluhur itu semuanya bisa, ya, karena kita tidak bisa meninggalkan animisme ini karena kita bisa komunikasi gitu loh ya. Ya, nah, itulah yang bisa nyembadani kepada doa-doa kita lantaran dia gitu loh. Menuju ke Tuhan tuh lantaran dia. Nah, ini untuk yang selanjutnya Bopo kan ada sembah sungkem hulun mugi konjo ing ngarsa padanipun panjenenganipun Hewang Pikulun Bathara Ismaya ingkang mangkurat Nuswa Jawa. Saha para leluhur hulun sadaya ingkang lenggah ing Salinggo Bathara. Sadaya kalepatan hulun nyuwun sih paksama. Maksudnya gimana? Gitu. Maksudnya begini. Jadi kita tadi kan sudah manembah. Lah mujina Puja Semedi ini. Lah otomatis tata caranya kita harus nyembah. Walaupun dia itu roh leluhur dan dewa bahasa umumnya, itu kan kita harus menyembah. Kepada raja pun, ratu pun kalau bisa menyesuaikan sebetulnya menyembah, karena kita menghormati seorang pemimpin dan sebagainya. Ya, kita harus lakunya harus menyembah dulu, ya. Dan selain menyembah kan ada mantranya, ya, wajibnya menyembah. Jadi menyembah itu adalah tetap semua kesalahan, semua dosa-dosanya minta maaf. Lah baru kita bisa lewat jalan mantra namanya Puja Semedi itu. Jadi kita wajib menyembah. Jadi karena apa? Karena leluhur kita, nenek moyang kita. Ya, dalam arti bahasa umumnya cikal bakal kita di Pulau Jawa. Memberikan penghormatan. Ya, penghormatan. Wajib memberi. Sebelum kita berkomunikasi lewat tata cara Mbesmidupa, kita wajib nyembah. Jadi sebelum kita komunikasi, ketemu, bicara apa tujuan kita, harus menyembah dulu. Karena apa? Karena dia sebagai leluhur. Namanya leluhur kan luhur semuanya, gitu ya. Ya, sebelum kita mempunyai maksud tujuan yang kita ungkapkan, kita wajib menyembah, gitu ya. Ya, gitu. Itu adalah roh leluhur. Kalau kita tidak melalui muhung hingsun yang sifat rasa, ya, nah itu sebetulnya itu kunci dalam ilmu kaset dan jati adalah kunci dalam ilmu